وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang rukun iman, dan telah kita jelaskan iman kepada para nabi dan rasul, dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan. Maka kita akan masuk rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, yaitu kita meyakini bahwa kehidupan alam dunia itu akan berakhir. Kemudian kita akan melanjutkan ke fase yang berikutnya untuk sampai ke akhir perjalanan kita, yaitu surga atau neraka jahanam. Sehingga kita kalau ketika meyakini akan ada hari akhir, berarti kita meyakini bahwasanya kehidupan dunia akan berakhir. Dan hari akhir atau hari kiamat itu, para ulama mengatakan hari kiamat itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan qiyamatus sughra, hari kiamat yang kecil. Kemudian yang kedua dinamakan dengan qiyamatul kubra, hari kiamat yang besar. Hari kiamat yang kecil itu adalah berakhirnya kehidupan dunia per individu, setiap individu perorangan personal. Maka siapa yang meninggal dunia, faqad qamat qiyamatuhu, siapa yang meninggal maka hari kiamat baginya sudah ditegakkan. Yaitu siapa yang meninggal maka hari kiamat bagi orang itu sudah tegak, karena dia sudah berakhir kehidupan dunia dia. Tetapi kalau yang dinamakan dengan qiyamatul kubra, kalau qiyamatul kubra itu hari kiamat yang besar yang mencakup semua alam semesta, berakhirnya kehidupan dunia secara totalitas, dan itu menimpa kepada manusia, jin, binatang semua. Itu nanti akan merasakan, bahkan penduduk langit pun merasakan tentang hari kiamat yang besar ini. Nah, berarti ada hari kiamat yang kecil, ada hari kiamat yang besar, yaitu bahwa kehidupan dunia itu pasti akan berakhir. Kita nanti akan melanjutkan kehidupan yang berikutnya. Kehidupan dunia itu hanya awal perjalanan kita. Perjalanan kita masih panjang sekali, dan kita nggak pernah tahu sampai perjalanan kita itu sampai berapa ratus, berapa juta, berapa miliar, triliun, atau bertriliun-triliun tahun berikutnya. Kita nggak pernah tahu. Nah, kehidupan akhirat yang sangat panjang itu, perjalanan kita yang sangat panjang itu penentunya cuma di dunia. Sehingga yang menentukan nanti akhir perjalanan kita itu cuma di kehidupan dunia yang sangat sedikit. Kita hidup di dunia kan cuma sebentar saja itu. Umurnya Nabi Muhammad itu dan umatnya itu, Rasulullah mengatakan antara 60 sampai 70. 60 sampai 70, berarti apa? Dekat sekali itu, yaitu waktunya itu sangat singkat sekali kehidupan dunia itu. Tapi itu menentukan kehidupan yang kekal dan abadi. Maka jangan sampai kita korbankan kehidupan yang kekal dan abadi karena kita ingin menikmati kehidupan yang sementara ini. Maka itu ketika orang meninggal dunia itu, sampai dia itu menganggap kehidupan dunia itu cuma illa sa'atan min naharin, kata dia mengatakan, Allah Ta'ala sebutkan itu. Kehidupan dunia itu bagikan 1 jam saja itu, kayak kita minum kopi saja itu. Kita lelah, kemudian kita itu mampir di warung kopi, kemudian kita minum kopi, satu gelas habis, lanjut lagi perjalanan itu. Rupanya kehidupan dunia itu cuma sekedar kita minum kopi saja itu. Kehidupan akhirat kekal dan abadi. Maka yang menentukan akhirat kita itu dunia yang sangat sebentar ini. Begitu, walaupun dunia itu sangat sebentar,
Kita paling 60-70 tahun, kalau lebih dari itu hadiah dari Allah Ta'ala, itu bisa menentukan kehidupan yang kekal dan abadi kita. Maka sabru sa'ah, kata para ulama itu sabar sejenak. Kita sabar sejenak, kita tunda kenikmatan kita, kita capek, lelah, letih untuk beribadah. Setelah itu berakhir kehidupan dunia, maka nanti akan datang puncaknya, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh itu seorang muslim itu mereka meyakini bahwa kehidupan dunia itu akan berakhir dan dia akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Akan ditinggal dunia itu. Dunia itu pasti akan ditinggal, kehidupan itu nanti akan kita berjalan. Kita lanjutkan kehidupan berikutnya, kita masuk alam kubur. Kita nanti dibangkitkan dari kubur kita pada mahsyar, kita nanti akan dihisab, kita akan ditimbang amal kita. Kemudian kita akan mendapatkan sertifikat akan amal kita, kemudian nyebrang jembatan. Kalaupun lolos kita itu berhasil, kita masuk ke kontoroh, setelah itu baru kita ke surga. Perjalanan panjangnya luar biasa. Dan itu yang menentukan cuma kehidupan dunia. Kehidupan yang sebentar ini itu menentukan. Maka kesempatan yang masih ada, yang masih tersisa itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan itu hari terbaik, kesempatan yang paling mulia. Jika itu terluputkan juga, maka tidak ada kesempatan yang masih kita miliki itu. Ramadan saja kita nggak bisa merubah diri kita, apalagi bulan-bulan yang lainnya. Maka itu apa? Ramadan khusus kita itu kembali kepada Allah Ta'ala, membersihkan diri. Kenapa? Karena perjalanan kita panjang sekali. Kalau orang itu mau keluar kota saja itu, dia mempersiapkan diri, bekal-bekalnya itu. Apalagi kita bukan hanya keluar kota, bukan keluar negara, tetapi kita itu keluar alam. Kita sudah tidak di alam dunia, tapi kita masuk ke alam berikutnya. Dan alam berikutnya itu tidak bisa diindra, tidak bisa ditembus dengan teknologi. Sehingga perjalanan panjangnya luar biasa. Oleh itu siapa yang lelah letih sekarang untuk beramal soleh, pasti dia nanti akan mendapatkan hasilnya. Tetapi yang sekarang itu dia bercanda, bersendokuro, bermain, maka dia nanti akan menyesal. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan, adbaratid dunya mudbiratan. Dunia itu berjalan semakin membelakang kita. Kayak kita itu naik kereta, kita lihat pemandangan itu semakin jauh dari kita itu. Wa aqbalatil akhiratu muqbilatan. Sedangkan akhirat itu semakin berjalan semakin mendekati kita. Wa likulli minhuma banun. Dan di antara keduanya itu ada anak-anak yang bermain, yaitu dunia dan akhirat itu ada yang bermain di situ itu. Fakunu min abnail akhirah. Jadilah kamu itu hamba-hamba yang bermain-main, bersendokuro, berpesta raya, foya-foya itu nanti ketika di hari kiamat. Wala takunu min abnaid dunya. Kalian jangan menjadi anak-anak dunia, bermain, bersendokuro, bercanda di dunia. Saya itu mengatakan fal yauma amalun bila hisab. Sekarang di dunia itu yang ada cuma amal, nggak ada namanya hisab. Pahala nggak ada. Wa qadan, nanti kalau kita sudah mati baru hisabun wala amal. Yang ada cuma hisab, amal yang kita kerjakan, dan nggak ada kesempatan beramal lagi. Nah itu orang-orang yang meninggal pasti mereka menyesal untuk dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh. Maka ketika orang mati itu dia mengatakan Rabbirji'un, Tuhanku kembalikan saya hidup lagi di dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shaliha fi ma taraktu, supaya saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah telah mengatakan itu cita-cita yang gak bisa diwujudkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang orang yang meninggal dunia itu ada barzah, sehingga dinamakan dengan alam barzah. Barzah itu dinding pembatas. Yaitu apa? Orang kalau sudah meninggal dunia itu dia sudah terhalangi untuk sampai ke dunia lagi, sehingga dia tidak mungkin kembali ke dunia. Orang mau matinya baik atau matinya jelek, semuanya masuk ke alam barzah, alam kubur. Tidak ada namanya roh gentayangan. Semuanya ada hitungannya, semuanya ada pertanggungjawabannya ketika nanti di alam kubur kita. Nah itu ketika perjalanan panjang sekali itu, maka seorang muslim itu dia meyakini dunia nggak selamanya. Maka seorang muslim itu dia mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk akhirat dia. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Baik hari kiamat kecil yang menimpa setiap kita personal, per individu, atau hari kiamat yang besar yang akan menimpa semua makhluk.
Semua makhluk, bahkan malaikat penuh sangkakala pun dimatikan. Demikian juga malaikat maut pun dimatikan juga itu, yaitu menimpa semua makhluknya. Yaitu kejadian besar yang sangat menakutkan. Dan di Al-Quran itu kalau kita perhatikan, karena hari kiamat itu hari yang sangat-sangat menakutkan, kita semuanya takut itu. Takut dengan kematian, kita takut dengan hari kiamat, tetapi kematian itu akan menjemput kita. Oleh itu Allah telah mengatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kita semuanya takut dari mati itu. Kita semuanya lari dari mati itu. Sehingga kita itu mencari sebab-sebab supaya kita nggak cepat mati. Dengan apa saja itu? Kita corona misalkan, kita mencari sebab terbaik supaya kita itu nggak terkena corona. Boleh nggak? Boleh. Tetapi kalaupun kita selamat dari corona, kita akan mati dengan cara yang lain. Kita sudah berjuang untuk menjaga kesehatan, pokoknya kita ketat sekali itu masalah makan kita itu. Kalaupun kita itu selamat dari penyakit badan, kita akan mati dengan cara yang lain. Kenapa? Kematian nggak bisa lari kita darinya itu. Yang perlu kita perhatikan itu apa? Bukan bagaimana supaya kita itu nggak mati, karena kita itu semuanya mati itu. Tapi yang perlu kita pertanyakan itu bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kematian. Kematian itu harus kita jemput, bukan kita lari itu. Daripada dia sendiri yang menjemput kita dalam kondisi kita nggak persiapan, mending kita yang menjemput kiamat, kita yang menjemput kematian. Kita jemput dengan apa? Dengan amal soleh kita itu. Oleh itu apa? Orang takut dari kematian itu biasa, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan sehingga setiap nanti ada sesuatu takut berlebihan, tabrakan, setelah itu sampai shock dia itu. Kemudian lihat ada orang mati karena corona sampai shock dia itu. Jangan, biasa saja itu. Kalaupun kita itu sekarang selamat dari corona, kita pun nanti akan mati juga itu dengan cara yang lain kan gitu. Oleh itu apa? Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu, fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan menjemput kalian. Allah mengatakan walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu, kematian akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian di istana dipenuhi dengan prajurit, dipenuhi dengan militer untuk menjaga kalian, itu tidak akan bermanfaat bagi kalian. Nah itu apa? Kita itu bukan lari dari kematian, tetapi kita jemput kematian itu dengan amal yang terbaik kita. Kita semuanya akan mati dengan cara apapun. Maka yang kita itu takutkan itu bukan caranya kita mati itu. Kita mati dengan corona atau mati dengan kecelakaan, kita mati dengan apa? Bukan itu yang kita takutkan. Yang kita mati itu, kita itu matinya muslim atau tidak. Kita itu masih matinya itu dalam kondisi muslim atau kita mati dalam kondisi nggak beriman. Itu yang perlu kita pikirkan ini. Oleh itu ada seorang sahabat ketika mau dihukum mati ketangkap seorang kafir, kemudian mau dicincang sama orang kafir itu, dia mengatakan walastu ubali hina uqtalu muslimah. Saya nggak peduli dengan cara apa saya dibunuh itu. Mau dicincang, mau dibakar, mau terserah, saya nggak peduli itu. Yang penting apa? Walastu ubali hina uqtalu muslimah. Yang penting saya itu mati dalam kondisi muslim. Ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Kata beliau mengatakan, mau bagaimanapun jasad saya setelah itu, setelah saya mati, jasad saya mau dibakar, mau dicincang-cincang, mau disate, saya nggak peduli itu. Yang saya pedulikan itu apa? Saya mati dalam kondisi muslim. Oleh itu kita nggak usah takut dengan kematian berlebihan. Takut wajar, tetapi maksudnya itu apa? Yang perlu kita takutkan itu kalau persiapan kita itu belum siap. Itu yang perlu kita khawatirkan. Tetapi kalau model kita mati itu dengan cara apa, itu rahasia yang kita pun nggak tahu juga itu. Apakah kita itu ada seorang yang pengen mati-mati nggak mati-mati itu? Ada yang pengen matinya berjihad seperti Khalid bin Walid. Berapa kali medan pertempuran yang beliau lewati, malah matinya pun di ranjangnya itu. Sehingga bahwa kematian bagaimana posisi kita nanti ketika mati itu rahasia yang kita nggak tahu sama sekali itu. Yang penting yang perlu kita pikirkan itu kita mati dalam kondisi husnul khotimah atau naudzubillah kita mati dalam kondisi su'ul khotimah. Itu yang kita pikirkan. Oleh itu bahwa kematian itu jangan kita lari darinya, tetapi yang perlu itu bahwa kita jemput dengan kematian itu dengan amal terbaik kita. Orang kalau dia itu sudah punya kebiasaan, maka PR-nya kita sekarang itu mumpung masih hidup itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan itu sangat menentukan itu. Kebiasaan itu. Maka kalau orang itu punya kebiasaan yang baik, harapannya itu apa? Meninggal di atas kebiasaan itu.
Rasulullah SAW memang mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung pada akhir. Jadi yang menentukan itu akhirnya itu. Ada orang yang beramal-amal kebaikan sampai jarak dia dengan surga 1 hasta. Sebelum mati, matinya dosa dan maksiat, akhirnya diseret ke neraka jahanam. Ada orang yang dia itu beramal dosa dan maksiat sampai jarak dia dengan neraka 1 hasta. Sebelum mati dia beribadah kepada Allah Ta'ala, akhirnya dibawa ke surga Allah Ta'ala. Kenapa? Akhir itu menentukan. Sehingga innamal a'malu bil khawatim, amal seseorang itu tergantung pada akhir. Tapi kata para ulama itu mengatakan al khawatimu mirathus sawabi. Akhir kehidupan seseorang itu adalah warisan kebiasaan sebelumnya. Sampai ada Imam Al-Katsir mengatakan, para ulama zaman dulu biasa mengatakan man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup dia itu punya kebiasaan. Kebiasaan dia itu apa itu? Kebiasaan dia itu apa? Maka dia itu mati di atas kebiasaannya. Kalau biasanya jual beli, misalkan jual beli itu, sampai Imam Al-Katsir itu, Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan ada orang yang biasanya jual beli dagang, saya tawar sekian, saya jual sekian itu. Ketika mau mati ditalkin, suruh baca la ilaha illallah, yang keluar cuma saya jual sekian, saya terima, saya tawar sekian, itu yang keluar dari mulutnya itu. Yang biasa dia itu melantunkan lagu, yaitu lagu nanti akan dilantunkan sebelum meninggal itu. Kenapa? Karena akhir seseorang itu kebiasaan dari sebelumnya. Tinggal kita itu biasakan apa itu. Dan kalau kita sudah mati di atas kebiasaan itu, maka nanti di hari kiamat pun kita akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan itu juga itu. Jadi matinya dalam kondisi dibangkitkan dari kubur seperti posisi kita matinya itu. Mati dalam kondisi apa itu? Orang mati ketika dia itu pakai pakaian ihram misalkan itu, orang yang haji dan umroh itu. Rasulullah mengatakan ketika ada seorang sahabat ketika haji masih pakaian ihram itu, naik kuda, jatuh dari kuda, kena ke batu, kepalanya itu pecah. Setelah itu sahabatnya meninggal. Setelah itu Rasulullah mengatakan pakaikan pakaian ihram kepadanya itu. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbitsah. Karena dia itu mulabbiyah, dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi dia itu talbiyah. Yaitu dia itu sedang pakai pakaian ihram, nanti dibangkitkan dari kuburnya itu. Itu maksudnya apa? Kebiasaan itu menentukan. Nah, orang kalau dia itu sudah punya kebiasaan baik, orang kalau sudah dicintai sama Allah Ta'ala itu, Allah itu nanti akan memberikan hadiah mewah kepadanya itu. Ada sebuah hadis itu, Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba abdan. Allah itu kalau sudah cinta pada seseorang, athafahu, dalam riwayat itu, Allah akan ngasih dia hadiah spesial. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan asalahu, Allah akan memberikan, yaitu memberikan kayak malam pertama itu, malam pertama yang sangat indah sekali baginya itu. Apa itu hadiah spesial yang Allah berikan itu? Maka Rasulullah mengatakan Allah akan memberikan taufik kepadanya amal soleh, yaitu sebelum mati itu, baina yaday mauti. Orang ini mau mati misalkan, mati jam 11 mati orang ini. Akhirnya apa? Jam 10 itu Allah mudahkan dia beramal soleh itu. Ketika dia sedang beramal soleh, sedang baca Quran, sedang ngajar, sedang berdakwah, sedang sholat, di tengah-tengah itu dicabut nyawanya itu. Sehingga apa? Dicabut nyawa di tengah-tengah orang itu beribadah, itu hadiah termahal yang Allah berikan kepada hamba itu. Kenapa? Karena itu dicintai sama Allah Ta'ala itu. Dan itu dinamakan malam pertama terbaik. Dan kenapa seperti itu? Karena dia itu sudah punya kebiasaan. Oleh itu kalau kita itu ingin matinya itu baca Quran, biasakan kita itu tangan kita megang mushaf lebih banyak daripada HP. Orang kalau sampai ada seorang yang biasa menangani orang-orang mati di kuburan itu, dia mengatakan saya sudah berpuluh-puluh kali itu saya mendapat orang mati itu. Ketika mau mati itu semua mereka itu pengen megang mushaf, tapi rupanya bahwa tangan mereka nggak bisa itu. Megang saja nggak bisa itu tangan itu. Akhirnya apa? Dia itu akan megang sesuatu yang biasa dia pegang itu. Tinggal yang dia pegang biasanya itu apa itu? Nah, itu nanti akan dipegang itu. Termasuk ucapannya itu. Dia nanti akan ngomong apa? Ngomong di akhir hayat kita itu sudah nggak sadar gitu itu. Kita nanti akan ngomong apa terakhir itu sudah nggak, bukan pikiran kita lagi, karena kita nggak punya kemampuan lagi itu. Tapi itu sesuai dengan kebiasaan kita. Nah itu yang penting itu apa? Kita biasakan. Dan membiasakan itu memang awal-awal itu berat. Kita olahraga saja itu. Kita olahraga, awal kita olahraga itu kan pegal semua itu. Tapi kalau sudah terbiasa, mudah sekali itu. Sampai kalau kita nggak mengamalkan itu kayak ada yang kurang gitu. Kalau kita apa? Kalau lisan sudah terbiasa berzikir, kemana saja kita berzikir, baca Quran. Kalau kita sudah capek baca Quran, kita berzikir apa saja itu. Kita nggak tahu itu. Mungkin di tengah-tengah kita baca Quran, setelah itu kita itu meninggal dunia itu. Siapa yang tahu seperti itu kan itu?
Maka itu apa? Yang penting itu kita biasakan. Maka itu yang menjadi PR kita itu bukan kita itu nanti matinya dengan cara apa kita mati itu, tapi PR kita itu kita matinya dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang kita pikirkan. PR kita itu kalau seandainya kita itu pengen husnul khotimah, maka PR-nya berarti harus kita biasakan amal-amal soleh dalam kehidupan kita itu. Kalau kita sudah terbiasa, pasti nanti Allah akan mudahkan itu menjadi penutup dari akhir kehidupan kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dan hari kiamat itu kalau kita baca Al-Quran itu karena hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat besar. Kebiasaan orang Arab itu kalau ada sesuatu yang besar itu pasti namanya itu banyak. Coba kita lihat binatang misalkan, binatang yang paling banyak namanya itu singa. Karena bagi orang Arab itu singa itu binatang yang paling mereka agungkan. Kemudian yang kedua apa? Kambing. Kambing namanya macam-macam kambing itu. Kenapa? Karena kambing itu binatang yang paling mereka cintai. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mereka cintai itu pasti namanya itu macam-macam itu. Demikian juga hari kiamat. Hari kiamat ketika hari yang sangat besar, sangat mereka muliakan, agungkan itu, maka hari kiamat itu namanya bermacam-macam. Maka di sini akan saya sebutkan beberapa nama untuk hari kiamat dan maksudnya apa nama itu, maksudnya apa. Sebelum nanti kita di pertemuan berikutnya kita bicara tentang konsekuensi kita beriman kepada hari kiamat itu harus beriman sama apa saja itu. Tapi di sini kita akan membicarakan tentang nama-nama hari kiamat. Yang pertama dinamakan dengan Yaumul Qiyamah atau dinamakan dengan hari kiamat. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Dan penyebutan hari kiamat itu banyak sekali dalam Al-Quran itu. Sampai sebagian mengatakan sampai ada 70 tempat. Ada 70 tempat ayat menyebutkan tentang penyebutan Yaumul Qiyamah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-69. Ini diantara contohnya saja itu, karena banyak sekali itu. Sampai 70 tempat Allah menyebutkan tentang Yaumul Qiyamah itu. Allah Ta'ala berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Di hari kiamat, namanya hari kiamat itu, kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah mereka muram. Yaitu wajah mereka itu menyesal, muram sekali wajah mereka itu. Dinamakan dengan hari kiamat. Kenapa namanya hari kiamat? Karena manusia itu semuanya dibangkitkan dari kubur mereka dan mereka semuanya berdiri. Dari kalimat qiyamah, qiyamah itu berdiri. Itu mereka nanti berdiri dan berdirinya lama sekali mereka itu. Di padang mahsyar itu nggak boleh duduk mereka itu. Berdirinya sampai kapan itu? Berdirinya itu sebagian mengatakan sampai 25.000 tahun. Berdirinya itu 25.000 tahun berdirinya itu. Itu disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir. Walaupun sebagian mengatakan tidak ada yang bisa memastikan berapa lama kita berdiri. Sehingga dinamakan dengan kiamat. Kiamat itu apa? Bangun. Kiamat kan bangun. Bangun itu apa? Dibangunkan dari kuburnya. Setelah itu berdirikan nanti di padang mahsyar. Orang itu diberdirikan. Kemudian yang kedua, nama yang kedua dinamakan dengan hari akhir. Yang kedua dinamakan dengan hari akhir. Allah Ta'ala berfirman, hari akhir yang banyak juga itu ayat yang menyebutkan hari akhir. Di dalam surat Tauha ayat ke-15 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surat Al-Maidah keliru, ayatnya keliru. Tadi yang pertama itu surat Zumar ayat 60, ini surat Al-Maidah ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan hidayah
orang-orang yang dia itu kembali kepada Allah Ta'ala, orang-orang Kristen yang beriman kepada Allah Ta'ala, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dinamakan dengan hari akhir karena itu adalah hari akhirnya dunia. Dinamakan dengan hari akhir yaitu ketika sudah tegak hari itu, maka tidak ada lagi kehidupan dunia. Yaitu untuk hari akhir itu maksudnya hari akhir untuk dunia. Hari akhir untuk dunia dinamakan dengan hari akhir. Kemudian yang selanjutnya itu dinamakan dengan sa'ah. Dinamakan dengan sa'ah. Sa'ah itu waktu, bisa juga jam. Kami sa'atul an, sa'ah itu jam. Ini surat Toha ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, yaitu namanya sa'ah. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'ah. Sesungguhnya sa'ah, yaitu hari kiamat yang dinamakan dengan sa'ah itu atiyatun, pasti akan datang. Akadu ukhfiha, hampir-hampir saya itu tidak bisa menyembunyikan, yaitu hari itu litujza kullu nafsin bima tas'a, dan nanti orang itu akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang dia kerjakan. Dinamakan dengan sa'ah. Sa'ah itu kan jam, kayak 1 jam, yaitu kayak 1 jam. Dinamakan dengan hari kiamat itu dengan sa'ah itu, kata para ulama, min qurbi wuqu'iha. Kenapa? Karena sangat datangnya itu sangat cepat sekali, kayak 1 jam itu. Jadi sa'ah itu jam, kayak 1 jam. Yaitu kalau datang hari kiamat itu orang ngira kok seperti barusan 1 jam saja saya itu hidup di dunia itu. Yaitu apa? Datangnya itu sangat cepat sekali. Datangnya itu tiba-tiba. Hari kiamat itu datangnya itu tiba-tiba. Datang sangat cepat dan datang itu tiba-tiba. Sehingga orang ketika berdatangan baru dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tiba-tiba. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan Yaumal Ba'ats. Yaumal Ba'tsi. Ba'ats, hari dibangkitkan. Yaumal Ba'ats, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-16 Allah Ta'ala berfirman, yaitu di antara namanya itu Yaumal Ba'ats. Allah Ta'ala berfirman, yauma yasma'u thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya nanti kalian di hari kiamat kalian nanti akan dibangkitkan. Yaitu dinamakan dengan ba'ats. Ba'ats itu apa? Dihidupkannya orang-orang yang sudah mati. Dihidupkan. Ketika sudah dihidupkan, maka nanti mereka akan keluar dari kuburan. Yaitu hari di mana orang-orang yang mati itu nanti akan dikeluarkan, dihidupkan lagi. Setelah itu mereka itu akan dibangkitkan. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan Yaumal Khuruj, hari keluar, hari keluarnya mereka. Dinamakan dengan Yaumal Khuruj dalam surat Qaf ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj, hari di mana orang-orang itu akan mendengar teriakan, suara yang menggelegar. Dzalika yaumul khuruj, inilah hari keluar. Yaumul khuruj, hari keluarnya manusia. Yaitu apa? Mereka nanti akan dikeluarkan dari kubur mereka dalam kondisi awal penciptaan, yaitu mereka telanjang, tidak pakai pakaian. Mereka keluar semuanya dari kuburan mereka, dan keluar itu mereka itu kalau diciptakan itu kayak kecambah, yaitu kayak biji yang ditanam kemudian tumbuh, yaitu seperti awal mereka diciptakan. Kemudian nanti baru orang itu pertama kali diberikan pakaian itu Nabi Ibrahim. Setelah itu nanti baru orang-orang itu pakai pakaian. Tetapi ketika dibangkitkan, digiring kepada masyar itu orang nggak pakai pakaian. Sampai akhirnya Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya orang nggak pakai pakaian, nanti kita akan melihat auratnya orang lain itu. Maka Aisyah mengatakan, ya Aisyah, perkara itu besar.
sehingga orang sudah nggak mikir lagi masalah aurat itu. Yang mereka pikirkan itu mereka selamat atau tidak itu. Dinamakan dengan yaumul khuruj. Kemudian berikutnya dinamakan dengan yaumul fasl. Dinamakan dengan yaumul fasl. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya yaumal fasl, hari mereka difasl, fasl itu diputuskan, hari diputuskan manusia. Miqatuhum ajma'in itu adalah hari perjanjian mereka semuanya itu. Hari diputuskan, mereka nanti akan diputuskan. Yaumul fasl, yaitu mereka nanti akan diputuskan semua perkara mereka. Siapa yang nanti mereka layak masuk surga, siapa yang layak masuk neraka jahanam, maka nanti semuanya diputuskan. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan Yaumuddin. Kalau Yaumuddin banyak, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Dinamakan dengan hari pembalasan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah itu, Maliki Yaumiddin, hari mereka nanti Yaumiddin, mereka itu nanti akan dibalas terhadap amal mereka. Yang baik nanti akan diberikan pahala, yang buruk nanti mereka akan dibalas dengan keburukan juga. Jadi din itu Malik Yaumiddin, lakum dinukum waliyadin, itu din itu balasan. Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Din itu artinya banyak. Dalam Al-Quran bisa diartikan pembalasan, bisa diartikan amalan. Lakum dinukum, untuk kalian amalan kalian. Din itu bisa diartikan agama. Tetapi kalimat Malik Yaumiddin itu adalah hari pembalasan, pembalasan terhadap amal yang kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya dinamakan dengan Yaumul Fath, hari dibuka. Hari dibuka, dibuka semua yang kita kerjakan dulu di dunia, semuanya akan dibongkar sama Allah Ta'ala. Jadi dibuka semuanya, nanti ketahuan siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, itu nanti akan ketahuan semua ketika dibuka sama Allah Ta'ala. Dan ketika dibuka itu nanti ada namanya hisab. Nanti akan kita jelaskan hisab itu apa ketika kita itu membahas tentang konsekuensi kita beriman kepada hari kiamat. Apa konsekuensinya itu? Allah Ta'ala berfirman, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Qul yaumal fath, katakan sesungguhnya hari fath, yaitu fath itu dibukanya amal mereka. Ketika amal mereka itu dibuka sama Allah Ta'ala itu. Ayatnya coba tak carikan kok ayatnya. Di surat Sajdah ayat 29. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Katakan pada hari Fatah, yaitu Fatah itu bisa diartikan pembukaan, dibuka semua amal mereka. Bisa juga diartikan kemenangan, yaitu kemenangan bagi orang-orang kafir. Walaupun di dunia mereka dicaci maki, nanti mereka akan menang.
Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru. Orang-orang kafir iman mereka enggak ada manfaatnya. Kalaupun mereka bertaubat, mereka itu menyesal, kemudian mereka beriman, maka mereka itu tidak ada manfaatnya. Walahum yang turun, dan mereka pun tidak walahum yang turun, dan mereka tidak ditangguhkan tentang azab mereka. Itu mereka nanti akan diazab sama Allah Ta'ala, dan azab mereka tidak ditangguhkan sama Allah Ta'ala. Kemudian nama berikutnya itu hari kiamat itu dinamakan dengan as-sakhah. Dinamakan dengan sakhah. Sakhah itu adalah sayhatus syadidah, suara yang menggelegar sampai telinga kita itu sakit mendengarnya itu. Yaitu suaranya sangat menggelegar, menakutkan suaranya itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Abasa ayat ke-33, Allah Ta'ala berfirman, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang sakhah, yaitu hari kiamat yang suaranya sangat menakutkan, suaranya sangat menggelegar, itu dinamakan dengan sakhah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya namanya Tomatul Kubro, dinamakan dengan Tomatul Kubro. Tomah itu malapetaka yang besar, hari dimana akan datang malapetaka, dimana orang sudah tidak bisa memikulnya itu, yaitu melihat gunung meletus, kemudian langit pecah, kemudian bintang bertabrakan, orang sudah nggak bisa kuat lagi itu untuk menyaksikan, nggak bisa lagi itu. Dinamakan dengan Tomatul Kubro. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat 34, fa idza ja'atit Tomatul Kubro, fa idza ja'atit Tomatul Kubro, ketika sudah datang Tomatul Kubro. Tomatul Kubro itu hari yang malapetaka, itu berat sekali kita rasakan itu, sehingga nanti orang-orang mukmin itu dia tidak akan merasakan itu, karena hari kiamat itu sangat berat sekali. Akhirnya orang mukmin itu nanti diwafatkan sebelum datangnya hari kiamat dengan diutus angin dari Syam, bertiup mencabut nyawa orang yang beriman. Maka yang merasakan hari kiamat yang sangat mengerikan itu hanya orang-orang kafir saja. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan Yaumul Hasrah. Namanya banyak sekali itu. Yang berikutnya dinamakan dengan Yaumul Hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Yaitu apa? Hari itu semua orang akan menyesal. Di hari itu nanti semua kita itu akan menyesal, hatta yang mukmin. Yang mukmin saja menyesal itu. Yang mukmin saja menyesal, apalagi yang kafir. Yang kafir penyesalannya lebih besar lagi itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 39, yaitu hari yang penuh dengan penyesalan. Orang beriman menyesal, apalagi orang-orang kafirnya. Orang kafir tambah lagi penyesalan mereka itu. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru. Berikan peringatan kepada mereka akan datangnya hari yang penuh dengan penyesalan. Idh qudiyal amru, ketika perkara mereka semuanya diputuskan. Wa hum fi ghaflatin, dan mereka dulu lalai. Wa hum la yu'minun, dan mereka dulu tidak beriman. Kemudian yang selanjutnya dinamakan dengan ghasyiyah. Ghasyiyah itu menutup, yaitu sebuah kejadian besar yang melingkupi semua makhluknya itu. Menutupi semua makhluknya itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, sampai namanya suratnya pun namanya Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, bukankah telah datang kepada kalian berita tentang Al-Ghasyiyah, yaitu hari kiamat yang ghasyiyah, yang malapetakannya itu, kengeriannya itu meliputi semua makhluknya. Yaitu ketika datang hari kiamat semuanya merasakan. Hatta yang di langit pun merasakan, malaikat pun merasakan. Kemudian berikutnya dinamakan dengan Yaumul Khulud, hari yang kekal dan abadi. Dinamakan dengan Yaumul Khulud. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 34,
Yaitu hari itu nanti kekal dan abadi, sudah tidak ada kematian lagi. Allah Ta'ala berfirman, udkhuluha bisalam, masuklah kalian semuanya ke surga itu. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal dan abadi. Sehingga di hari kiamat itu nanti di sana adalah kekal dan abadi. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan yaumul hisab. Dinamakan dengan yaumul hisab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 41, doanya Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang yang beriman ketika ditegakkan hari hisabnya. Yaitu hari hisab itu apa? Hari nanti semua amal kita itu akan dibaca, ditulis, yang ditulis sama malaikat itu semuanya akan dihisab. Dihisab itu apa? Dibuka, disidang, dibaca. Itu dinamakan dengan hari hisab. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan al-waqi'ah. Dinamakan dengan al-waqi'ah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, sampai ada ayatnya itu namanya surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, jika al-waqi'ah, waqi'ah itu sudah datang, yaitu waqi'ah. Waqi'ah itu apa? Waqi'ah itu sesuatu yang pasti terjadi. Waqi' itu sesuatu yang nyata, yaitu nyata, sesuatu yang nyata, tidak bisa didustakan, yaitu sesuatu itu pasti terjadi. Kemudian dinamakan dengan yaumul wa'id. Dinamakan dengan yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan di dalam surat Dukhan ayat ke-40. Hari yang dijanjikan, yaitu apa yang selama ini Allah janjikan itu nanti akan terjadi. Yaumul wa'id, Allah Ta'ala berfirman, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yaitu wa'id, hari yang penuh dijanjikan, yaitu apa-apa yang dijanjikan sama Allah itu nanti akan diterapkan sama Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan yaumul azifah. Dinamakan dengan azifah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-18, wa anzirhum yaumal azifati, berikan peringatan kepada mereka tentang hari azifah. Azifah itu hari yang datangnya itu sangat cepat sekali itu. Datangnya itu sangat cepat, datangnya itu sangat cepat sekali itu. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan yaumul jama'. Ini masih banyak, saya sebutkan secara ringkas saja karena waktunya. Dinamakan nama-namanya saja itu. Dinamakan dengan yaumul jam'i. Kenapa? Karena manusia semuanya dikumpulkan jadi satu, sehingga dinamakan dengan yaumul jama'. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan haqqah. Al-haqqah, mal-haqqah. Al-haqqah, yaitu hari yang hakikat semua kejadian itu semuanya akan terlihat. Hakikatnya itu, mana yang baik, mana yang buruk, semuanya akan terlihat. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan al-qari'ah. Mal-qari'ah. Al-qari'ah, qari'ah itu allati taqrutun nas. Qara'a itu yang menimpa. Hari yang menimpa manusia dengan sesuatu yang sangat menyedihkan mereka. Kemudian dinamakan dengan yaumut talaq. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyungdhira yaumat talaq. Hari dinamakan dengan talak. Talak itu para ulama mengatakan talak itu adalah hari perjumpaan, di mana semuanya akan dikumpulkan, dijumpakan dengan Allah Ta'ala. Mereka nanti akan dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan yaumut tanat. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanat.
yaitu hari di mana mereka itu akan tanat itu ada dua, sebagian ulama tafsir mengatakan mereka akan dipisah semuanya itu. Dipisah semuanya itu. Jadi yang bermanfaat cuma iman dan iman saja itu. Maka nanti akan dibedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Sedangkan nasab semuanya nggak ada manfaatnya. Kemudian tanat itu juga terkadang ulama mengatakan hari yang penuh dengan panggilan. Semuanya nanti akan kita dipanggil sama para malaikat itu untuk masuk surga, atau dipanggil orang itu masuk neraka jahanam. Kemudian dinamakan dengan yaumut taghabun. Dzalika yaumut taghabun. Ghabn, yaitu ghabn itu kedustaan. Yaitu ghabn itu apa? Hari di mana perkara-perkara itu berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Hari yang berbeda, sangat berbeda dengan hari dunia, nggak ada samanya dengan dunia. Kemudian berikutnya yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan. Kemudian yang berikutnya namanya yaumul asir, hari yang sangat berat sekali kita menjalankannya itu. Asr itu yang sungkan, kita itu menjalankan itu sungkan sekali itu. Fadzalika yauma idzin yaumun asir, ini adalah hari yang sangat berat. Kemudian namanya yaumul hasar, karena manusia itu akan dihasar, akan dikumpulkan, digiring menuju pada mahsyar. Kemudian berikutnya dinamakan dengan yaumul masyhud, hari yang disaksikan. Yaitu apa? Semua yang dikerjakan itu akan disaksikan oleh Allah Ta'ala. Disaksikan semuanya sama Allah Ta'ala. Kemudian dinamakan dengan yauman abus, hari di mana wajah-wajah orang kafir itu, mereka itu abasa, wajahnya itu musam, wajah mereka itu menunjukkan kesedihan. Kemudian dinamakan dengan jathiyah. Jathiyah. Wa tarakul la ummatin jathiyah. Kamu melihat semua orang itu jathiyah. Jathiyah itu adalah hari yang semua orang itu semuanya bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Semuanya itu, mereka itu duduk di atas lutut mereka, yaitu semuanya itu bersimpuh, ketakutan, dan mereka menyesal, mereka minta maaf kepada Allah Ta'ala. Kemudian terakhir dinamakan dengan naba'il azim, dinamakan dengan kabar yang sangat besar. Naba itu kabar yang sangat besar. Ini diantara nama-nama, banyak sekali, masih banyak, itu cuma dalam ayat Al-Quran, apalagi dalam hadis Rasulullah banyak nanti nama-nama seperti ini. Intinya kita belajar di sini itu maksudnya kita fahami bahwa hari kiamat itu kenapa dalam Al-Quran kok namanya bermacam-macam, ini bermacam-macam itu, karena untuk menunjukkan ngeri dan dahsyatnya hari kiamat itu, sehingga kita semuanya takut untuk hari kiamat. Maka kalau kita takut, tidak ada cara kecuali kita itu memperbanyak bekal. Tidak akan bisa kita itu menyelamatkan dari kemurkaan Allah kecuali dengan keridhaan Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini yang bisa kita bahas. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke konsekuensi iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu harus beriman kepada apa saja. Nanti akan kita sebutkan 4 perkara. Dan nanti insya Allah akan kita gambarkan sedikit fase perjalanan kita itu apa sih. Kalau kita mati itu apa, fase-fasenya itu apa yang kita jalankan itu. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.